03 Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan ini sering kita baca waktu kita sekolah. Setiap pulang dari sekolah, ayat ini selalu kita baca. Apakah selama ini kita baca waktu di sekolah itu tidak kita pahami, tidak kita amalkan? Ini sebenarnya adalah surah yang diajarkan oleh Allah untuk mengerti apa tujuan kita hidup di dunia ini. Wal asr, demi masa Allah bersumpah. Demi waktu Allah bersumpah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, serugi-ruginya. Betul. Ayo kita tafakkur pada diri kita ini. Sejak kita bangun subuh sampai tidur kembali, yang mana lebih dominan kita pikirkan? Kemana energi kita, usaha kita, tenaga kita, hati kita lebih condong? Condong ke dunia atau condong ke akhirat? Jujur Bapak. Kalau hidup kita condong ke dunia, merasa Allah itu tidak melihat padahal Allah melihat, merasa Allah itu tidak mendengar padahal Allah itu Maha mendengar dan menyaksikan semua apa yang kita kerjakan. Rugi. Tapi ingat, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi kalau waktu ini terus berjalan, tidak meningkatnya keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, rugi. Kalau seandainya tiap tahun kita bisa evaluasi diri, muhasabah diri, maka makin baik manusia hidup di dunia ini. Tapi pada kenyataannya tidak, keimanan tidak bertambah, malah merosot, akhlak makin gobrok. Bagaimana mungkin kebaikan itu akan datang kepada kita sementara kita masih berbuat sesuatu yang salah dalam hidup ini? Beriman di sini menurut Imam Ibnu Qayyim, amanu di sini adalah paham kebenaran. Benar katakan benar, salah katakan salah. Jangan yang benar sama yang salah dicampur aduk jadi abu-abu. Abu-abu, abu-abu itu percampuran warna antara putih sama hitam. Nah dicampur, diudek. Nah, apa yang terjadi? Warnanya abu-abu. Nah akhirnya jadi wa-abu. Wa-abu itu ngomong tidak jelas. Kalau berkata dia dusta, dikasih amanah dia hianat, berjanji dia ingkar, munafik. Bangsa ini butuh orang baik, bangsa ini butuh orang jujur. Kalau masalah perkara pangkat dan jabatan, pintar ngomong, sudah banyak orang pintar ngomong, tapi sedikit mengamalkan. Belajar ilmu agama ini bukan dari mana dia berasal belajar, dari Timur Tengah, dari Arab Saudi, dari Iran, Pakistan, atau mungkin dia dapat gelar profesor, doktor, tapi dia tidak mengamalkan semua isinya. Ilmunya tidak ada apa-apa. Ilmu yang menjadi apa-apa itu adalah ilmu yang bisa meningkatkan keimanan dan banyak beramal. Baru ilmunya jadi apa-apa. Udah banyak orang pintar ini tapi ngamalkan sedikit. Biar kita dapat ilmu sedikit, yang penting mengamalkan. Itu yang diharapkan oleh agama Islam. Itu yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah. Amanu may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Kata Nabi, barang siapa yang dikehendaki kebaikan bagi seseorang, maka dia diberikan paham kebenaran. Harta, pangkat dan jabatan bukan menjadi ciri bahwa dia diberikan oleh Allah kebaikan. Ciri orang yang diberikan kebaikan oleh Allah adalah paham dengan kebenaran. Itulah orang yang diberikan oleh Allah ciri kebaikan, bukan harta, pangkat dan jabatan. Sudah banyak orang berpangkat tinggi tapi tak paham dengan kebenaran. Sudah banyak pejabat, sudah banyak gelar tinggi tapi tak paham kebenaran. Tidak ada guna saudaraku.
Ulama berkeluar untuk mengangkat derajat manusia ini agar menjadi manusia yang mulia. Berharap agar kita jadi orang yang baik, dicintai oleh Allah dan disukai oleh Rasulullah.